Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, apakah Anda pernah ditemui oleh jin korin bekas korban kecelakaan? Pastinya sangat mengerikan, karena pasti bentuknya akan sangat menyeramkan. Entah itu matanya mau keluar, atau muka yang berantakan. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, yang dialami salah seorang petugas polisi yang sedang berjaga atau sedang piket. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Ditemui Jin Korin, Korban Laka Lantas. Aku seorang anggota polisi yang pada saat itu bertugas di Batam di bagian Laka Lantas. Aku akan menceritakan pengalaman mistis yang kualami ketika aku sedang bertugas piket laka. Tugas piket laka yaitu untuk melayani laporan kejadian kecelakaan lalu lintas. Malam itu, aku melaksanakan piket bersama 2 orang rekan lainnya, dan aku yang paling junior. Aku memang mengabdi di kepolisian ini baru 3 tahun. 2 seniorku yang piket laka malam itu, yaitu Bang Anto dan Rudi, nama samaran. Waktu baru menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 9 malam. Bang Anto mulai terlihat gelisah. Aku paham kebiasaannya, pasti dia mau izin keluar, pikirku. Seperti dugaanku, benar saja dia pamitan denganku. "Yat, abang izin keluar dulu ya. Ada perlu. Ntar kalau ada apa-apa, bel abang ya. Kamu masih ada teman Rudi tuh." "Siap bang. Aman tuh," jawabku singkat. Lalu Bang Anto pun berlalu pergi sambil bersiul menggunakan sepeda motornya. Entahlah keperluannya apa. Aku pun kembali duduk sambil menonton TV. Ya, hitung-hitung mengisi waktu yang sepi, pikirku. Malam itu cuaca sangat dingin sekali. Sepertinya hari mau hujan. Dan baru saja aku duduk di kursi sambil nonton TV. Bang Rudi yang sedari tadi nelpon memanggil, "Yat, sambil nonton TV, kamu isi buku mutasi ya. Aku tidur dulu. Nanti subuh gantian aku yang jaga, dan giliranmu yang istirahat." Takdir sebagai junior, aku hanya bisa bilang, "Siap bang." Ku ambil buku mutasi yang ada di meja panjang, dan aku pun mulai menulis mutasi. Buku mutasi adalah buku untuk mencatat segala kegiatan atau kejadian dalam pelaksanaan piket. Enak kali jadi senior ya. Bisanya cuma perintah. Tapi bagaimana lagi, pikirku. Dalam waktu singkat, yang kudengar dari Bang Rudi yang berada di ruang istirahat hanya suara dengkuran nafasnya saja. Tandanya kalau Bang Rudi kini sudah terlelap. Entah mengapa malam itu terasa begitu sepi dan jenuh bagiku. Mungkin karena tidak ada teman mengobrol, dan yang bisa aku lihat hanya TV. Karena pada masa itu belum seperti saat ini, yang sudah ada Android dan medsos. Doaku saat itu tiada lain, semoga saja malam itu tidak ada laka lantas. Demikian harapanku. Walau malam itu aku merasa jenuh, namun ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku sebagai abdi negara. Aku harus tetap ikhlas menjalaninya. Aku masih selalu ingat pesan kedua orang tuaku ketika melepas keberangkatanku untuk melaksanakan tugas di Pulau Batam. "Nak, jadilah anggota polisi yang bertanggung jawab akan tugas. Jangan sakiti siapapun. Bantulah orang yang membutuhkan pertolonganmu sebisamu. Carilah rezeki dengan cara yang halal, serta jangan pernah kamu lalaikan ibadah agar kamu selamat dunia akhirat." Demikian pesan kedua orang tuaku. Sesaat terlintas di pikiranku wajah lelah kedua orang tuaku. Rindu rasanya kepada mereka, karena sudah 3 tahun aku tidak bisa pulang. Karena aku belum mendapatkan izin. Selama ini, aku hanya bisa komunikasi melalui telepon saja.
tapi kedua orang tuaku selalu memberikan aku semangat serta dukungannya. Semangat, semangat, semangat. Waktu menunjukkan pukul 02 waktu Indonesia Barat. Kedua mataku mulai terasa berat karena kantuk. Kulihat Bang Rudi masih terlelap tidur, dan Bang Anto yang sedari tadi keluar pun belum kembali juga. Untuk melawan rasa kantuk yang mulai menyerang mataku ini, aku membuat secangkir kopi yang aku seduh dari dispenser yang letaknya di ruang sebelah dekat pintu toilet. Ruang jaga kami memang sempit, jadi hanya di tempat itu bisa diletakkan dispensernya. Kemudian aku kembali ke depan, di mana aku standby jaga. Kopi hangat pun aku minum. Lumayanlah, kopi ini bisa menemani kesendirianku dan sedikit melawan rasa kantukku. Terdengar di atap seng pos seperti rintik air hujan, walau hanya gerimis. Seiring dengan berembusnya angin yang terasa begitu dingin, bagai menusuk tulang. Bergegas aku mengambil jaket yang aku gantung di dinding pos. Lumayanlah, jaket kesayanganku ini bisa mengurangi rasa dingin. Aku pun kembali duduk. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti seseorang menutup pintu toilet yang ada di ruang sebelah. Sedikit membuat aku terkejut. Mungkin itu Bang Rudi yang ke toilet, pikirku. Karena saat itu terdengar ada suara keran air dihidupkan dari dalam toilet. Kembali perhatian mataku arahkan ke TV. Namun sesaat kemudian, aku mendengar suara dengkuran nafas Bang Rudi. Aku berdiri dan melangkah menuju ke ruang istirahat untuk melihat Bang Rudi. Terlihat di atas dipan kayu, Bang Rudi masih terlelap tidur. Kalau Bang Rudi masih tertidur, lalu yang saat ini di toilet siapa? Pikirku. Mungkinkah Bang Anto sudah kembali dan langsung masuk, lalu tidur ketika aku sedang buat kopi tadi, hingga aku tidak melihat dia datang. Ku coba memanggil seseorang yang berada di dalam toilet, seraya aku ketuk pelan pintunya. Bang Anto? Izin Bang, Abang udah pulang ya? Demikian aku tanya, namun hening tak ada jawaban dari dalam toilet itu. Tiba-tiba saja, seketika suara keran air berhenti, menyisakan suara titik air yang menetes dari keran ke dalam bak. Aku penasaran. Perlahan ku dorong pintu toilet, dan sepertinya pintu itu tidak dikunci dari dalam. Astagfirullah. Di dalam toilet itu aku tidak melihat siapapun. Toilet itu kosong. Jantungku berdegup hebat. Seketika bulu romaku meremang. Dari dalam toilet aku mencium bau amis darah segar yang begitu menyengat, hingga membuat kepalaku pusing dan perutku terasa mual. Ya, itu memang bau amis darah. Secepatnya aku tutup kembali pintu toilet itu. Dengan segera aku pun kembali ke ruang jaga. Aku berusaha untuk berpikir positif, walau perasaanku mulai tidak karuan. Ku minum sisa air kopi yang ada di cangkir sambil merokok untuk mengurangi rasa takut yang mulai merasuki jiwaku. Aku sapukan kedua mataku ke arah depan pos. Terlihat berderet mobil-mobil barang bukti laka lantas. Terlihat gelap karena minimnya penerangan, dan hanya tempias cahaya dari lampu pos tempat aku berjaga membuat suasana semakin terasa menyeramkan bagiku. Namun, tidak ada apa-apa. Itu hanya perasaanku saja. Begitu hatiku berkata. Tiba-tiba saja, dari arah area barang bukti, sayup ku dengar suara seseorang tengah mengobrol. Dan yang ku dengar sepertinya lebih dari 2 orang. Dengan rasa penasaran, aku beranjak dari tempat dudukku. Aku ambil senter yang ada di meja pos. Aku pun melangkah keluar pos, hendak mengecek suara yang kudengar tadi. Aku pun terus melangkah ke arah sumber suara,
Senter pun aku nyalakan dan kusorotkan. Samar dari kejauhan terlihat ada beberapa orang sedang berkumpul dengan posisi berjongkok, dan ada sosok yang tergeletak di atas tanah di hadapan kedua orang yang tengah berjongkok itu. Kudengar suara erangan kesakitan. Mungkin korban laka lantas, pikirku. Tapi kenapa tidak ada yang melapor? Dan tiba-tiba saja korban lakanya berada di sini. Kalau memang terjadi kecelakaan, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit korbannya? Demikian pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku. Kira-kira dari jarak 20 meter, aku menghentikan langkahku. Dengan cahaya senter, aku arahkan kepada mereka. Dengan setengah berteriak bertanya, "Pak, Bu, sedang apa di sana?" Tidak ada jawaban dari mereka. Aku pun kembali melangkah mendekati mereka. Hingga jaraknya semakin dekat, kuperhatikan dengan seksama. Dengan perlahan kedua orang yang sedang berjongkok itu berdiri dan memandang ke arahku. Astagfirullah. Sontak aku terkejut serasa jantungku berhenti berdetak begitu melihat wajah kedua sosok itu. Terlihat wajahnya berlumuran darah. Salah satu dari mereka matanya nyaris keluar. Tangannya yang sebelah kiri nyaris putus dan masih mengucurkan darah segar. Nafasku terasa sesak menyaksikan pemandangan sangat mengerikan itu. Kulihat salah satu dari mereka yang menggunakan kaos berwarna hitam serta celana jeans warna biru tua dengan tertatih-tatih mulai bergerak mendekatiku. Sembari berkata dengan suara lirih dan serak, membuat aku semakin merasa ngeri. Tolong kami, ucapnya kepadaku sambil menggapaikan tangannya ke arahku. Melihat kedua sosok itu bergerak mendekat, aku berangsur mundur beberapa langkah karena aku merasa ada keanehan dari mereka. Jika memang mereka itu korban laka lantas, tidaklah suatu hal yang mungkin masih bisa hidup dan bisa berjalan. Dengan kondisi yang aku lihat, pasti ini ada yang tidak beres, pikirku. Di saat situasi menegangkan, tiba-tiba saja sosok perempuan yang sedari tadi hanya tergeletak di tanah tak bergerak, tertawa ngikik. Dengan perlahan pula ia bangkit. Lalu dengan seketika ia memandang ke arahku. Sontak aku terkejut, laksana ada sesuatu yang menggerakkan tubuhku. Seketika aku berbalik dan berlari menjauhi mereka kembali ke pos jaga. Kudengar sayup namun jelas di telingaku, suatu tertawa ngikik dari arah belakangku. Tentu saja membuat aku semakin ketakutan. Karena rasa takut yang teramat sangat, aku menabrak pintu kaca pos jaga yang mengakibatkan pintu kaca itu pecah. Lalu aku duduk di bangku panjang dengan nafas masih tersengal-sengal. Terasa pedih di keningku. Dan ketika aku usap, ternyata keningku terluka serta mengeluarkan darah hingga menetes di lantai akibat terkena pecahan kaca. Tiba-tiba saja Bang Rudi keluar dari ruang sebelah. Mungkin karena suara gaduh membuat Bang Rudi terbangun dari tidurnya. "Ada apa ya, kok ribut-ribut? Terus, kenapa keningmu luka?" Bang Rudi bertanya kepadaku dengan raut wajah panik, melihat luka berdarah di keningku. Singkat cerita, aku pun menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Bang Rudi pun hanya terdiam ketika mendengarkan ceritaku, sambil berusaha menenangkanku. Di tengah situasi yang baru saja mulai tenang, berhembus angin yang sangat dingin, bercampur dengan aroma bau amis yang begitu menyengat. Bang Rudi berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar pos. Di sana Bang Rudi berdiri menghadap keluar sambil berkomat kamit. Mungkin ia berdoa, karena setelah Bang Rudi selesai, aroma bau amis darah pun seketika hilang. Lalu Bang Rudi kembali mendekatiku dan duduk di sampingku. Lalu ia bercerita,
Konon, setiap piket malam Jumat selalu saja ada penampakan dari makhluk-makhluk halus yang ada di area sini. Yah, maklumlah, yang namanya tempat penyimpanan barang bukti kendaraan korban kecelakaan, apalagi jika pikiran kita selalu kosong. Aku hanya bisa diam mendengarkan cerita Bang Rudi. Pikiranku pun masih terbayang akan kejadian yang baru saja aku alami. Memang, malam ini pertama kali aku melaksanakan piket laka, jadi aku belum tahu dan belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bang Rudi pun menyuruhku untuk istirahat. Sudahlah Yat, jangan kau pikirkan terus kejadian tadi. Pergilah sana tidur, biar kau bisa tenang. Ujarnya seakan-akan ia tahu apa yang tengah aku pikirkan saat itu. Aku pun beranjak menuju ke ruang istirahat. Di tempat istirahat yang sempit itu, aku coba merebahkan badanku. Berusaha untuk pejamkan mata, namun mataku tak dapat juga tertidur. Entahlah, mungkin karena aku masih syok, sehingga mataku tak jua dapat tidur. Kulihat jam di tanganku, waktu menunjukkan pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Terdengar telepon layanan laka berdering, dan aku dengar Bang Rudi menerima telepon. Duh, pasti kejadian laka lantas. Dan benar saja, tiba-tiba Bang Rudi membangunkanku dan mengajakku berangkat ke TKP. Singkat cerita, kami tiba di TKP. Lalu aku lihat ada satu unit mobil sedan berwarna hijau yang rusak parah, menabrak pohon di jalur hijau. Karena suasana hari masih gelap, aku tidak dapat melihat berapa jumlah korbannya yang berada di dalam mobil tersebut, karena pintu mobilnya pun dalam keadaan terkunci semua. Dengan menggunakan senter yang kubawa dari kantor, aku memeriksa mobil yang ringsek itu. Sinar senter kusorotkan ke arah bagian kaca depan. Astagfirullah. Aku beristighfar setengah teriak, dan teriakanku membuat dua seniorku terkejut. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sontak Bang Anto yang baru tiba di TKP terkejut dan bertanya kepadaku, "Ada apa ya? Kok teriak?" "Izin Bang, korban laka ini yang tadi malam datang menjumpaiku," jawabku dengan suara bergetar, karena aku merasa terkejut dengan apa yang aku lihat. Kedua seniorku hanya terdiam dan terheran mendengar jawabanku. Singkat cerita, kami segera menghubungi ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Beberapa saat kemudian, ambulannya datang. Dengan cara paksa, mobil itu pun dibuka dan akhirnya korban dapat dievakuasi. Jantungku berdebar saat petugas medis mengeluarkan korban laka, dan ternyata benar, adanya jumlah korban ada 3 orang, dan ketiganya yang tadi malam berada di area penyimpanan kendaraan barang bukti laka lantas, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Aku hanya terdiam dengan pikiran berkecamuk pada saat itu. Setelah berhasil dikeluarkan dari mobil korban dan dipindahkan ke dalam mobil ambulans, lalu korban pun dibawa ke rumah sakit. Setelah ambulan berlalu, Bang Anto menghubungi mobil derek untuk membawa kendaraan korban laka tersebut ke kantor. Dengan demikian, bertambah lagi penghuni area barang bukti laka lantas di kantorku. Singkat cerita, setelah semua selesai menangani laka lantas itu, jam 8 pagi kami pun serah terima tugas kepada tugas piket laka yang baru. Aku pun segera pulang ke rumah. Namun setibanya di rumah, aku tidak bisa beristirahat. Entah mengapa, aku masih kepikiran dengan kejadian-kejadian itu. Bahkan hingga saat ini, aku masih belum mengerti dengan kejadian malam itu. Kejadian laka lantasnya jam 5 subuh, sementara kejadian yang aku alami jam 2 malam. Entahlah. Mungkin hanya Tuhan yang tahu apa yang aku alami. Semua kejadian yang di luar nalarku. Info dari pihak rumah sakit, korban laka tersebut tercium bau minuman keras, serta hasil tesnya dinyatakan akibat mabuk,
diduga mengkonsumsi minuman keras. Sedikit pesan dari saya, berhati-hatilah dalam berkendara, kendalikan emosi. Terkadang ada saatnya harus mengalah walau kita benar, karena jika memaksakan, maka kita akan celaka dan akhirnya sia-sia walaupun kita dalam posisi benar. Belajarlah bersopan santun dalam berkendara. Hindari berkendaraan jika dalam keadaan mabuk atau mengantuk. Demikian kisah ini, semoga berkenan. Mohon maaf jika banyak kekurangan sehingga membuat Anda tidak nyaman. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita misteri terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.